Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pemerintah tengah menyusun neraca komoditas sebagai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan proses penyusunannya dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan bahwa tujuan utama neraca komoditas adalah untuk stabilitas harga pangan, sehingga hal ini tak akan melonjakkan inflasi secara signifikan. Selain itu, nantinya neraca komoditas juga tak akan terkait pembatasan impor. Impor komoditas yang nantinya digunakan sebagai bahan baku atau bahan baku penyusun neraca komoditas sendiri melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga pelaku industri dan berbagai asosiasi dari hulu sampai hilir. Pelaku industri dan asosiasi turut dilibatkan karena dinilai memahami situasi lapangan, terutama terkait kebutuhan bahan baku dan bahan baku penolong. Dengan begitu, proses pendataan akan lebih akurat, mengurangi kesalahan data, dan angka produksi tidak akan terganggu. Bilit mengenai neraca komoditas tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Aturan itu menyebutkan bahwa pemerintah akan menetapkan neraca komoditas dalam waktu maksimal 1 tahun usai bilit tersebut diterbitkan. Neraca komoditas nantinya berisi real-time data hasil produksi dan pasokan seluruh komoditas di Indonesia, baik untuk keperluan industri maupun konsumsi. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Danang Girindra Wardana menyampaikan, data komoditas seringkali keliru saat proses penyusunan tidak melibatkan industri. Beberapa kali terjadi data-data yang disusun tanpa melibatkan dunia usaha, sehingga industri tidak mengerti arah pemikiran pemerintah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik mengulik manfaat neraca komoditas. Saat ini kami sudah terhubung melalui via telepon dengan Bapak Danang Girindra Wardana yang merupakan Direktur Eksekutif APindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Danang. Selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Danang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Danang, ini pemerintah berencana akan membentuk neraca komoditas. Pak Danang, saat ini masih dalam proses penggodokan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan APindo dari pembentukan atau dari rencana pembentukan neraca komoditas ini, Pak? Ya, kita positif-positif aja dengan ini, karena sebenarnya mengenai neraca komoditas ini kan usulan solusi dari keluhan dunia usaha sejak berbelas-belas tahun mengenai data bahan baku untuk kebutuhan produksi industri, terutama yang terkait bahan baku yang diimpor, dan ini dimasukkan ke dalam satu klausul keluhan atau daftar inventaris masalah ketika menyusun Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kalau sekarang diakomodasi, ya kita happy saja sebenarnya, positif aja. Pak Danang, sebelum adanya neraca komoditas, hal apa yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha atau mungkin dari sisi regulasi terkait dengan persoalan komoditas sejauh ini, kemudian juga dari sisi kebijakan ini cukup tumpang tindih, Pak? Sebenarnya bukan soal tumpang tindih kebijakan. Keluhan pada waktu itu dan sudah berlangsung cukup lama ini mengenai masalah kepastian data bahan baku yang bisa diproduksi dalam negeri dan data bahan baku yang boleh diimpor. Nah, keluhan ini kan terkait dengan proses permohonan atau perizinan impor. Nah, daftar-daftar perizinan impor ini sering sekali diusulkan oleh pengusaha secara mendadak ketika mereka memiliki kebutuhan. Dan pemerintah memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui hal itu. Sehingga menjadi masalah besar ketika proses perencanaan di industri itu dengan mengajukan permohonan impor, tetapi ternyata misalnya pemerintah di tengah jalan berpikiran lain, memiliki kebijakan lain, sehingga pemerintah tidak menyetujui hal itu. Nah, sehingga tidak ada satu proses perencanaan di dalam proses kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh industri. Nah, dulu keluhan terbesarnya adalah pada proses-proses persetujuan impor itu terlalu subjektif di
dimiliki oleh pemerintah, sementara kebutuhan dunia usaha tidak dipahami oleh pemerintah. Nah, dengan adanya neraca komoditas, ini akan memiliki data yang lebih akuntabel, yang memiliki satu basic plan, satu perencanaan yang akuntabel, yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah mengenai jumlah atau kapasitas atau komposisi atau kualitas dari produk-produk bahan baku yang akan diimpor ke Indonesia dalam rangka mendukung produksi di industri. Jadi konsepnya sederhana sekali sebenarnya. Kalau dulu ada di beberapa kementerian, sekarang ada di tingkat rapat antar kementerian. Jadi diputuskan di ratas. Barangkali kita sih berharap di tingkat Kemenko ya, Kementerian Koordinator Perekonomian. Ya. Kalau dulu kan masih di kementerian sektor gitu. Baik, tapi sebelumnya Pak Danang untuk melakukan kebijakan ekspor atau impor ini lebih belum satu kesatuan begitu Pak Danang, di mana kebijakan ini diambil oleh beberapa pihak tertentu. Iya. Contoh. Ini untuk mengatasi, misalnya mengapa Indonesia memiliki importasi bahan baku untuk produk farmasi di atas 90%. Memiliki kebutuhan importasi untuk produk susu di atas 70%. Dan ini menjadi masalah besar. Karena pemerintah dan dunia usaha tidak tahu apa yang terjadi di dalam kapasitas pemenuhan produksi di dalam negeri. Nah, kalau sekarang perencanaan ini dimunculkan di dalam setiap rapat terbatas, maka Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin impor, mereka memiliki satu proses keputusan bersama antar kementerian yang memastikan sebuah peta jalan, sebuah roadmap, kebutuhan data kebutuhan bahan baku untuk industri tersebut. Sehingga tidak lagi berada di satu kementerian yang mana akan sedikit terdapat ego sektoral di situ, sehingga sering sekali suaranya putus-putus ya. Cukup lancar Pak, silakan dilanjutkan kembali Pak Danang. Nah, ini ada plus minusnya memang. Ya, plusnya itu terdapat perencanaan yang lebih akuntabel. Kalau perencanaan itu diambil oleh pemerintah dengan seluruh sektor kementerian terkait bersama dunia usaha, maka perencanaan itu akan membuat sebuah peta jalan yang lebih akurat begitu. Tidak hanya diputuskan oleh pemerintah sendiri, karena pemerintah kan pada dasarnya tidak ekspor di dunia bisnis, dunia usaha. Tapi yang ekspor yang lebih tahu mengenai permasalahan di lapangan dan perencanaan dalam bisnis plan itu dunia usaha sendiri. Sehingga dunia usaha mesti diberi tempat untuk menyusun perencanaan terkait dengan neraca komoditas itu. Nah, pemerintah perlu mendengar dari dunia usaha, apa yang dunia usaha butuhkan, berapa banyak, seperti apa speknya, sehingga persetujuan impor yang dilakukan untuk mendukung dunia industri itu nanti akan lebih akurat. Nah, ini akan mengurangi risiko ketidakpastian dari perizinan impor. Kita sih berharap ya, misalnya ada masalah-masalah dari tiba-tiba muncul Permendak nomor 68 pada tahun yang lalu, yang tiba-tiba muncul sehingga tidak memperbolehkan sektor manufacture air conditioning dan produksi sandal, sepatu ya, tidak boleh mengimpor bahan komponen produksi di situ. Nah, ini menjadi neraca komoditas ini akan mengurangi risiko-risiko perubahan kebijakan pemerintah seperti itu. Pak Danang, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa bersama kami Market Review akan segera kembali sesaat.